Saya doakan semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Oke, Bro and Sis, malam hari ini kita ngobrol bareng santai ya tentang bisnis abad 21. Waduh, ini bener-bener ngobras ya, ngobras bisnis abad 21. Jadi benar-benar buka hati, buka pikiran, kalau perlu siapin catatan karena pastinya akan ada hal-hal yang bisa membuat kita terinspirasi. Wow, ini ternyata adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini kan gitu ya? Ya, oke. Okay. Desi, malam ini saya akan ditemani oleh seseorang ya yang sudah punya pengalaman yang sangat luas sekali. Ya, beliau juga adalah seorang pebisnis yang wah, saya belajar banyak dari beliau deh. Ya, beliau juga pengalaman di bidang kesehatan juga ada, apalagi ya. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan mengundang brother saya yang luar biasa, Bapak Ahmad Eka Prasetya. Kok panggilnya Bapak ya? Halo, Mas Eka. Halo, Mas Eka, apa kabar? Iya, Mas Eka. Ya. Ya, Mas Eka nih, aku belum kelihatan loh Mas Ekanya. Oke, ini dia. Sebentar ya, tak spotlight. Sudah ya. Ini benar-benar Bapak yang satu ini sangat-sangat menginspirasi. Saya belajar banyak malam hari ini. Tolong dibagi ilmunya ya. Apa kabar Mas Eka? Dahsyat ya? Baik, Bu Desi. Baik, luar biasa. Kabar juga semuanya. Baik itu artinya baik, sehat ya Mas. Sehat banget ya. Nggak cuma sehat badannya deh kayaknya nih. Dari senyumnya ya, nggak cuma sehat badannya ya, kantongnya juga sehat. Yes. Karena itu penting banget ya dalam masa-masa kondisi kayak sekarang ini memang sangat dibutuhkan tidak cuma sehat badan, tapi kantongnya juga sehat, pikirannya juga sehat, ya nggak Mas? Yes. Sebenarnya udah banyak banget yang diingatkan oleh om saya Robert Kiyosaki. Dia kenal sih enggak, tapi saya kenal dia, baca bukunya soalnya tentang bisnis abad 21. Nah, sekarang sebenarnya mulai benar-benar terasa ya oleh kita-kita karena ada pergeseran yang dimana kita dipaksa melihat secara online, ya kan? Transformasi digital ini kan benar-benar mengepus kita untuk cepat belajar gitu ya Mas Eka ya. Iya, betul. Nah, ini benar-benar semuanya dikerjakan dengan online. Mau belanja online, mau belajar online. Pekerjaan udah banyak yang bisa dilakukan secara online sekarang. Nah, bisnis pun begitu juga. Nah, kira-kira pengalaman Mas Eka tentang bisnis abad 21 dengan kondisi yang saat ini gimana Mas? Tanpa panjang lebar, aku persilakan Mas Eka untuk men-sharingkan yang bisa kita belajar bareng ya, teman-teman ya. Oke, silakan Mas. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah ikutan ngobrol bareng santai ya tentang bisnis abad 21. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya memang kita harus tahu dulu lah ya sebenarnya kita itu mau ngapain sih gitu ya. Jadi tadi Bu Desi itu sempat menyinggung mengenai buku dari omnya Desi ya. Om Jadi saya, ini ya. sebenarnya Desi namanya Putu Desi Kiyosaki ya. Saya ada turunan Jepangnya sebelah mana nggak tahu. Putu Desi Kiyosaki, jadi punya om namanya Robert Kiyosaki. Jadi kalau kata Robert Kiyosaki kan dalam mencari penghasilan manusia itu cuma bisa mencari dengan 4 cara ya. Dengan 4 cara. Jadi nah di sini kalau kita lihat ya, saya coba tunjukin dulu. Oke, silakan. Ini ya. Jadi bahwa manusia itu dalam mencari penghasilan itu cuma 4 cara gitu ya. Jadi ada 4 kuadran ini dia bagikan jadi Jadi kiri dan kanan ya ada kuadran aktif income sama passive income. Nah, apa aja nih cara mencari penghasilan? Nah, kalau yang kiri itu aktif income itu ada employee, ada self employee. Nah, employee itu ya namanya kita menjadi karyawan ya.
menjadi karyawan berarti punya pekerjaan gitu ya, dan sebagai karyawan kita tahu konsekuensi untuk menjadi karyawan. Artinya kita punya jam kerja, punya kontrak yang harus dilakukan dan harus komit terhadap waktu ya. Waktu artinya kita biasanya kalau yang namanya karyawan itu ada jam kerjanya. Ya kalau sekarang sih model di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya flexi time, tapi tetap bahwa satu hari itu harus bekerja kurang lebih selama 8 jam. Jadi ada yang jam 8 sampai jam 5 sore, ada yang jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, jadi intinya jam kerjanya sudah terukur. Dan dari jam kerja terukur itu juga penghasilannya juga sudah terukur gitu. Artinya tiap bulan dia sudah tahu dia akan dibayar berapa di bulan itu, dan waktunya juga sudah tahu tuh kapan akan dibayar. Nah, menariknya kalau yang jadi karyawan itu karena dia sudah terukur ya, sudah tahu kapan mendapatkan penghasilan dan besarnya penghasilannya pun udah tahu gitu. Jadi misalnya pada saat bulan itu dia benar-benar menghasilkan prestasi yang luar biasa gitu ya, ya tetap apa yang dibayar sama dengan bulan yang sebelumnya gitu ya. Nah, memang akan ada kenaikannya itu nanti pada saat akhir tahun gitu ya. Tapi tidak semua. Kalau kita baca ya di perkembangan terakhir ini karena pandemi segala macam, karena challenge yang ada di dunia bisnis pun tidak semua perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan. Bahkan mungkin di beberapa perusahaan ada yang menunda, bahkan mungkin ada yang mengurangi gitu ya. Nah, itu memang resiko. Jadi di sisi lain sebagai karyawan di mana dia punya kepastian menerima penghasilan bulanan gitu ya, atau misalnya mingguan, tapi dia juga punya resiko. Nah, resiko-resikonya ini ya karena dia memang berada di kuadran aktif income. Nah, ada juga self employee nih. Self employee itu orang yang punya pekerjaan yang untuk dikerjakan sama orang lain. Jadi dia punya pekerjaannya gitu ya. Nah, tapi dia ini walaupun dia punya pekerjaannya, dia benar-benar harus full time ya. Dia harus melakukan semuanya sendiri gitu ya. Dia dari A sampai Z dia harus mikirin. Jadi siapa sih yang ada di self employee ini? Ya, self employee ini biasanya contoh adalah orang yang tergantung sama keahliannya dia. Misalnya dokter ya, di sini ada dokter gigi ya, ada dokter macam-macam, dokter bedah gitu ya, ada akuntan, pengacara. Artinya mereka itu melakukan suatu pekerjaan dan ketika mereka selesai melakukan pekerjaan baru mereka dibayar. Nah, employee dan self employee ini cara dikategorikan sebagai kuadran yang aktif income. Artinya mereka harus aktif dulu untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi harus aktif baru di mana. Masalahnya adalah di kuadran ini ketika dia aktif, dia itu hanya mendapatkan penghasilan pada saat aktif. Nah, aktif ini kan terbatas ya. Jadi tidak sepanjang usia itu adalah aktif gitu ya, dan tidak sepanjang waktu itu aktif. Nah, ada kalanya dia bisa sudah usia lanjut, misalnya udah terbatas tuh, misalnya di usia ada yang pensiun gitu ya, terus juga ada memang yang karena sakit, terus kalau misalnya dia dia menjaga kesehatan supaya tetap sehat gitu ya, tetap bugar gitu ya, tapi terkadang karyawannya sehat, perusahaannya yang sakit gitu ya, perusahaan yang sakit, perusahaan yang tidak bisa memberikan bayaran, memberikan gaji, sehingga itu akan menunda penghasilannya dia juga, bahkan mungkin dia tidak bisa mendapatkan penghasilan karena perusahaannya yang sakit. Atau misalnya dianya sakit, dianya sehat, perusahaannya sehat, tapi negaranya lagi sakit gitu, ekonominya kenapa itu juga berpengaruh besar terhadap penghasilan si aktif income ini. Nah, sedangkan kita di sini juga ada di sebelah kanan itu ada kuadran yang namanya kuadran passive income. Siapa itu kuadran passive income? Kuadran passive income itu orang-orang yang sebagai business owner, dia punya sistem.
dia punya orang dan sistem yang bekerja untuk dia. Nah, ya, business owner itu bisa dicapai dari berbagai cara gitu ya. Ya salah satunya dia bisa menjadi berbisnis konvensional. Dia membuka bisnis seperti biasa nih, dia punya modal, dia buka usaha ya, entah itu dia dagang atau dia buka pabrik atau dia buka buka ya bisnis gitu ya, salon kah atau toko atau restoran, nah, macam-macam ini dinamakan bisnis konvensional, di mana dia harus benar-benar membangun sistemnya dari awal, dan dia juga harus rekrut orang-orang yang bekerja buat dia gitu ya. Nah, tapi otomatis juga karena dia membangun bisnis konvensional, karena kita tahu ya bisnis konvensional itu yang sukses sekarang ini luar biasa ya. Kalau kita belajar dari orang-orang yang benar pebisnis yang memiliki bisnis konvensional, mereka membangun bisnisnya itu bukan sebentar gitu, dan juga yang mereka dedikasikan di bisnis itu juga tidak sedikit gitu, baik dari segi materi, dari segi modalnya, waktunya ya, mereka harus bangun sistem. Nah, konvensional ini cukup menarik karena juga dia juga cukup banyak tantangannya untuk dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang business owner ini salah satu caranya adalah ya jadi bisnis konvensional ini gitu ya. Gitu. Nah, terus yang kedua dia bisa franchise. Sekarang ini banyak banget franchise. Franchise itu sama mirip-mirip dengan konvensional ini, cuma bedanya kita sudah disediakan sistemnya gitu. Sistemnya bisa kita beli, tapi menariknya bisnis bisnis franchise ini itu tergantung, harus lihat-lihat juga ya, karena kita harus lihat bagaimana sistemnya, bagaimana juga di pasarnya gitu ya. Nah, karena bisnis franchise ini kita bisa banyak sebenarnya pilihannya, dari yang paling sederhana sampai yang paling terkenal gitu kayak Starbucks, McDonald's. Nah, otomatis di sini bisa kita jadi pilihan kita. Cuma memang semakin bagus bisnisnya, otomatis biaya franchise-nya semakin mahal. Nah, ada juga alternatif ketiga, yaitu network marketing. Network marketing ini adalah sesuatu fenomenal ya di abad 21 ini, karena network marketing ini kita bisa mendapatkan banyak sekali daya ungkit di bisnis ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai kenapa network marketing ini menjadi salah satu jawaban yang menarik gitu ya. Nah, ya, ada satu lagi, kalau misalnya kita sudah jadi business owner, kita sudah punya passive income, kita bisa menjadi seorang investor, artinya orang yang memang sudah punya uang yang sangat banyak gitu ya, dan uang itu bisa diinvestasikan kembali sehingga dia bisa mendapat penghasilan dari investasinya. Jadi dia punya investasi ya, uang bekerja buat dia gitu. Nah, passive income ini adalah 5% dari populasi. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara ya, jadi gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita punya passive income lebih besar daripada expense biaya bulanan kita mengalami situasi yang namanya financial freedom. Wow, luar biasa, bro. Ya, coba aku mau nanya lagi nih, nanya lagi ya. Wajahnya biar kelihatan dulu. Itu sebenarnya gambaran dari ESBI tadi menginspirasi kita semua, ya enggak, Bro Elvis, yang nonton di sini semua, karena kita jadi tahu ini aktif income, ini ada resikonya, ini passive income, apalagi pada saat mereka bilang passive income kalau lebih besar dari expense, udah financial freedom ya. Ayo, siapa yang mau, Bro Elvis? Pasti mau ya. Mau yang aktif atau pasif? Pertanyaannya. Pasti yang pasif. Ya, saya yang jawab. Wakil jawab. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya ada pertanyaan, tapi kayaknya biar lebih seru, saya mau panggil ini brother saya satu lagi ya. Bapak Sofyan Razi. Aku panggil Bapak. Salah. Ini kok mantan pacarnya Mas Sofyan. Maaf ya, Mbak. Langsung berempat. Berarti nggak ada kebetulan. Loh, Mas, kok jadi hijau, Mas?
Mas Sofian. Ya, ya. Nah, jadi langsung ada pertanyaan, bukannya satu, langsung untuk berdua ya. Nggak apa-apa, aku punya banyak pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ini benar-benar, Ini kayak kuis aja, tanya Hah? jawab, teka-teki. Dong, karena hadiahnya ada di belakang sana dan indah banget gitu kan. Nah, gini nih, Mbak Retno, Mas Sofian, kita kan ngobrol tentang bisnis abad 21. Kalau dari ISBI tadi, berarti sebenarnya orang sudah bisa memilih kenapa dia harus melakukan sesuatu ya, katakanlah menyiapkan bisnis tadi. Tadi kan Bu Reka bilang sudah menggambarkan tuh di kuadran yang business owner tuh ada konvensional, franchise, sama network marketing. Sebelum ke sana, kenapa sih Mbak orang harus serius tentang apa yang harus dilakukannya di masa depan gitu? Dia harus serius membuat perencanaan buat hidupnya. Apa sih yang harus dilakukan di masa depan? Ayo, ini Mas Sofian apa Barat nih mau jawab? Pertanyaannya berat nih. Hadiahnya juga berat. Oke, ya pertama saya sambut dulu nih teman-teman yang udah hadir ya. Selamat malam, selamat berjumpa di udara ya. Ada beberapa nama yang kita belum ketemu langsung, tapi it's okay. Mungkin lebih enak kalau on cam ya, buka kamera jadi bisa tahu ya kalau ketemu di jalan gitu. Oh ternyata ini si siapa gitu kan. Oke, memang hari ini kita ngobrol santai ya, kita bahas tentang bisnis abad 21. Sekarang nggak kerasa udah abad 21 ya, udah mau abad 22 sebenarnya. Ya tadi diawali oleh Bro Eka ya, saya panggil Bro ya, Bro Ensis teman-teman. Karena kita kan seumuran ya, semua adalah anak milenial gitu ya. Oh iya dong, iya betul banget. Ya, kalau melihat tadi penjelasan SBI memang kan sebenarnya sederhana, tapi ternyata pemahamannya nggak sederhana itu gitu. Karena memang kalau fakta di lapangan ya, itu bisa dibilang 97% itu ada di active income gitu. Jadi artinya memang antara mereka paham nggak paham gitu ya, sebagian besar tuh ada di sana gitu. Nah, memang ini pilihan, bukan berarti mereka nggak mau. Mungkin mereka mau ya, tapi pengertian atau pemahaman terhadap ESBI ini mungkin yang belum full, belum penuh. Gitu. Karena saya pun pada saat di awal melihat ini juga kan ini ya apa paradigma baru ya gitu. Bagus banget punya passive income gitu. Tapi memang dalam perjalanannya juga nggak mudah gitu. Ada proses yang harus dilalui lah gitu. Dan banyak orang juga belum paham prosesnya seperti apa gitu. Bahkan belum menjalankan udah nggak mau duluan gitu. Padahal kalau kita disuruh milih kan jelas ya antara passive income dan active income itu kan beda banget gitu. Nah sebenarnya apa namanya ini yang baru-baru ini kan lagi viral ya. Saya nggak perlu sebut tapi semua udah tahu tuh. Ada kecelakaan yang luar biasa ya yang merenggut sepasang pasang Bintang artis muda ya public gitu. figure, ya. Nah kalau udah kejadian seperti itu kan artinya ya sudah selesai kan aktif income-nya selesai, orangnya juga selesai gitu kan. Nah pertanyaannya kan kita nggak pernah tahu ya sesuatu terjadi apapun dengan kita gitu. Kalau memang saatnya sudah harus pulang gitu dan itu selesai gitu. Tapi pertanyaannya kan kita punya anak ya, kita punya keturunan itu seperti apa gitu. Atau paling nggak kita lah, kita sudah mempersiapkan bekal apa gitu. Karena kan sebenarnya bukan berarti kehidupannya selesai kan gitu ya. Justru kehidupan yang berikutnya itu baru dimulai gitu. Tapi kan harus dibekali dari sekarang ya gitu. Tanpa sadar gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya informasi-informasi ini banyak masuk ke kita ya. Tapi kita tidak memahami atau mempelajari secara lebih dalam gitu. Cuma selintasan aja. Oh gitu, oh gini, oh gitu gitu. Padahal bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Apa yang sudah kita persiapkan? Nah, hari ini memang kita bahasnya bisnis ya, tapi sebenarnya ini melingkupi semua gitu. Artinya tentang kehidupan juga ya gitu. Kita Betul. mau seperti apa ke depan. Kita nggak pernah tahu kan kita punya izin tinggal ini sampai kapan gitu. Tapi ya kita berpacu dengan waktu gitu. Nah, sebenarnya salah satu yang saya tangkap bahwa SCBI itu mengajarkan kita bahwa kita kerja pinter gitu. Jadi artinya kita nggak kerja sendirian lah gitu. Kita kerja dengan sekelompok orang gitu. Bahkan menariknya pada saat kita bekerja pintar ini pun sebenarnya kita sedang mengumpulkan pundi-pundi bekal kita untuk ke
dunia yang sana gitu. Seperti itu. Karena kan ini yang sebenarnya teman-teman semua juga harus melihat ya, harus paham, terbuka matanya lebar gitu, bahwa yang kita lakukan ini nggak cuma bicara uang gitu, tapi banyak hal lah gitu berkaitan dengan kehidupan kita gitu. Oh, jadi bisa dibilang tentukan aja arah masa depanmu karena harus mengantisipasi ya Mas. Karena Iya hatinya betul. akan terjadi kita nggak pernah tahu tadi Betul. izin permit tinggal di dunia ini berapa lama kan Betul. enggak. Karena tiketnya tidak ada pulang pergi saudara-saudara. Hanya one way. Kalau sudah dipanggil selesai gitu kan. Wah, Apalagi di pandemi ya, dengan pandemi kan terus terang 1 tahun lebih ya, kita tuh banyak sekali kejadian gitu. Banyak orang yang di PHK kan, mereka mau bekerja tapi perusahaannya nggak sanggup bayar, akhirnya berhenti, income-nya berhenti gitu kan. Kemudian banyak orang yang tiba-tiba harus yaitu pulang gitu kan, juga berhenti juga gitu. Nah artinya kan memang ini pelajarannya dalam buat siapapun, teman-teman yang ada di sini lah gitu. Kalau nggak bisa melihat itu sayang banget, padahal itu pelajarannya di situ gitu. Jadi memang kita mesti mempersiapkan itu semua gitu. Nah, lanjut ke SBI ya. Jadi artinya kan memang sekarang di depan teman-teman semua ini ada peluang di mana Anda sudah bergabung di bisnis jaringan ya. Kalau saya lihat ini kan sebagian besar yang saya tahu ya udah bergabung gitu. Jadi artinya memang ada peluang yang kita bisa lakukan bersama. Gitu. Jadi satu kaki oke di active income, mungkin di karyawan gitu kan, ataupun di self employee. Tapi satu kaki kita merintis untuk masuk ke business owner gitu. Bahkan nanti kita masuk ke investor gitu. Memang ada sesuatu yang kita mesti persiapkan karena kalau tadi lihat ada kuadran ya, ada 4 gitu ya. Itu temboknya tebal gitu. Temboknya tebal. Jadi memang harus dijebol, terutama dalam hal mindset ya, dalam hal pola pikir gitu. Jadi yang perlu dibenerin justru adalah pola pikirnya bahwa kita diajak ke bisnis. Jadi mindsetnya adalah mindset bisnis, bukan mindset sebagai seorang employee ya karyawan atau seorang self employee, tapi mindsetnya adalah mindset pelaku bisnis. Jadi artinya bosnya adalah kita. Mungkin kalau di karyawan karena ada bos lagi kan, ada bos yang siap mencambuk, ada bos yang siap memecat gitu, yang akhirnya kita bergerak gitu. Walaupun hujan badai ya saya masuk kantor gitu kan. Walaupun banjir saya tetap datang ke kantor. Bahkan nggak perlu kantor di rumah tapi bekerja ya. Sekarang kan online gitu. Jadi artinya ada bos yang lain. Tapi sebenarnya pada saat kita masuk ke bisnis bosnya adalah kita gitu. Jadi kita memperlakukan kita sebagai bos. Nah karena kita bosnya jangan jadi mental karyawan gitu. Jadi artinya karena nggak ada yang memecat kita, ini kita juga nggak bergerak, jangan gitu. Karena kita bosnya ya kita yang harus bergerak gitu. Nah, pola-pola seperti ini yang mesti dipahami dari teman-teman semua yang ada di sini. Jadi artinya kita adalah bos. Dan menariknya kita berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain yang ada di sini yang mungkin lebih dulu bergabung ya. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kita nggak sendirian, Anda nggak sendirian, ada teman-teman yang memang mungkin sudah punya pengalaman ya sehingga bisa berkolaborasi. Anda nggak trial and error gitu. Anda tinggal copy and paste gitu. Sementara itu, ini ya, satu demi satu. nggak apa-apa. Tadi menarik Mas. Pada saat Mas Sofian bilang, aku panggilnya Mas ya, kayaknya Pak itu gimana gitu. Oh iya, Ini kan bro aja. rambutnya kan lagi di highlight ya, rambutnya lagi di highlight itu. Oke, Mas Sofian, ini kan tadi pas Mas Sofian bilang ada perubahan mindset ya, itu nggak mudah. Nah, Bro Ensis tadi melihat di sisi kiri di active income ada self employee, kemudian di sisi kanan di passive income ada business owner, sama-sama bisnis gitu ya. Tapi jangan salah, yang S apa Mas? Yang S itu adalah active income, sedangkan yang B itu passive income. Iya. Perlu bisa digarisbawahi lagi perubahan mindset yang harusnya dimiliki oleh seorang pebisnis. Tadi kan Mas bilang jangan dipecut dulu ya, karena bosnya ya kamu sendiri kan gitu ya. Nah ini betul. Kenapa dibilang tembok tebal Mas? Sebagaimana sih susahnya mendobrak cara berpikir itu gitu loh. Ya. Tembok besar sih hanya asumsi saya gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa ngejebol tembok itu dan akhirnya nggak masuk juga ke business owner atau bahkan ke investor gitu. Dia hanya sebagai di employee atau sebagai di self employee gitu.
Jadi artinya ya nabrak tembok gimana sih, kan nggak mudah ya. Tapi orang yang tahu caranya ya dia akan tembus itu gitu dan akan hancurkan temboknya itu dan akhirnya dia berakhir di business owner atau di investor. Gitu. Jadi memang ada proses di mana kita mesti tahu bagaimana caranya, terus kenapa kok kita mau pindah, itu yang lebih utama ya. Kenapa kita mau jadi business owner, kenapa kita mau ke investor gitu. Kenapa kita mau passive income. Kalau saya ngelihatnya gini, passive income itu gak cuma income uang yang pasif gitu ya, pahalanya juga pasif loh, jangan salah gitu. Karena Pahalanya. iya benar, kalau kita nanti ya kita bahas ke masalah produk gitu. Ketika seseorang pakai produknya tersebut ya, dan dia benar-benar terbantu dengan produk ya, kita sebagai orang yang menyampaikan informasi itu kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Dan pahalanya berhenti nggak? Enggak. Ketika orang ini ya cerita lagi ke orang yang lain, cerita lagi ke orang yang lain, kita bisa stop nggak orang itu jangan cerita lagi ya, cukup untuk kamu aja, enggak kan? Enggak. Dan dia akan cerita. Apalagi dia masukkan ke dalam medsos. Kita kan semua udah dunia online ya. Masuk ke medsos, ribuan orang melihat, bahkan jutaan orang melihat, dan jutaan orang terinspirasi, dan informasi ini nggak berhenti. Kira-kira, halo, pahalanya mengalir terus nggak? Iya. Pasif ya? Iya Pak ya? Nah, saya nggak tahu teman-teman bisa melihat seperti itu atau enggak. Gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar bisa melihat itu, ini yang membuat kenapa Anda harusnya berlari kencang bersama-sama dengan kita. Gitu. Oke banget, Mas. Tadi Mas Sofyan kan bilang ya ada kolaborasi. Nah ini kayaknya udah jelas ya, makin jelas ya Bro Isis. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu ya untuk perencanaan hidup ke depan. Yaitu apa? Melakukan suatu usaha atau bisnis yang berkolaborasi karena Anda nggak sendirian. Ini menarik ya. Mungkin bisa diperjelas Mas. Iya silakan. Mas Sofyan atau Bu Eka nih. Nggak apa-apa, ntar kita tektokan aja. Tektokan aja ya. Nah menariknya memang bisnis ini kan nggak ada bedanya seperti franchise. Jadi sudah ada caranya kan. Kita tinggal fotokopi caranya gitu. Bahkan menariknya kolaborasi itu terjadi. Jadi artinya kita kerja bareng gitu, kerja berjamaah kalau saya boleh istilahkan gitu. Contoh sederhana gini, kalau saya di kantor ya, cenderung kan tugas itu dikerjakan kita sendiri gitu. Ini mohon maaf nih video saya ono. Apa-apa. Cenderung dikerjakan sendiri karena kan masing-masing ada apa ya istilahnya ada KPI ya, key performance indicator gitu. Jadi setiap tahun kan di apa namanya di appraisal gitu ya. Kira-kira performance seperti apa. Jadi akhirnya bersifatnya individual gitu. Tapi menariknya di bisnis ini kita lebih sifatnya kolaborasi, barengan gitu. Walaupun hasilnya nanti akan masing-masing gitu. Contoh sederhana ini, saya nggak bisa melakukan presentasi misalkan, karena saya nggak punya pengalaman tentang produk dan sebagainya gitu. Nah, menariknya nanti akan ada senior Anda, senior teman-teman yang membantu untuk menjelaskan produk itu, bahkan membantu untuk menjelaskan bisnis itu gitu. Yang Anda lakukan, yang kita lakukan hanya mengundang teman-teman seperti teman-teman yang diundang di sini gitu. Yang menjelaskan kan ya saya gitu ya, Eka gitu. Bisa jadi bukan orang yang mengundang langsung gitu. Jadi memang memang terjadi kolaborasi yang benar-benar akan intens gitu. Yang kita lakukan sebenarnya adalah tinggal open mind ya dan benar-benar mau belajar gitu. Nah itu kuncinya sih. Ini bisa dibilang kerja pintar ya Mas. Gak banyak orang yang mau belajar karena rata-rata I know already ya istilahnya gitu. Saya udah tahu begini, saya udah punya pengalaman gini, pengalaman itu gitu. Akhirnya juga nggak jalan gitu. Oke. Jadi bisa dibilang kerja pintar ya Mas. Yang ngundang siapa, yang ngomong siapa gitu. Ini benar-benar kolaborasi amat sangat menarik. Karena mengerjakannya bareng-bareng, tapi hasilnya masing-masing, gitu kan. Luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi bilang ini kerja bareng, seberapa mudahnya cara kita untuk berkolaborasi? Karena kan ibaratnya tadi Mas bilang caranya gampang kok, cukup sharing-sharing aja di media sosial.
kita nggak cuma earning passive income yang sifatnya uang ya, tapi juga passive income yang sifatnya pahala. Emangnya apa sih Mas? Emangnya ini bisnis apa sih kok bisa membuat manfaat banyak ke banyak orang gitu, buat mereka tuh jadi berguna? Emangnya di bisnis apa ya? Mungkin biar lebih enak ya sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang sudah bergabung di sini mau bertanya atau apa gitu ya, sehingga nanti apa yang kita sampaikan benar-benar bisa to the point kepada yang diinginkan oleh teman-teman juga gitu. Karena saya lihat ini ada Mbak Dewi, ada Pak Pawana, ada Pak Dono, ada Mbak Maulida, Mbak Leli, kan lumayan banyak beberapa nih. Mungkin ada keinginan tahu atau ada pertanyaan, mungkin bisa juga disampaikan di sini. Mau langsung atau di chat juga, oke, nggak ada masalah. Gitu. Saya baru lihat satu pernyataan, bukan pertanyaan di chat ya, pasif katanya. Itu pertanyaan yang tadi kayaknya ya, mau aktif income atau pasif income? Pasif gitu. Ayo silakan Bro Ensis, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, beli-beli, kakak-kakak. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa langsung juga, oke, nggak ada apa-apa. Karena emang ini kan ngobrol santai bareng gitu kan. Jadi bisa tektokan. Feel free to ask ya, gitu ya, mumpung ada para narasumber sih. Terhadap apa yang diinginkan. Oke. Mau tanya tentang produk juga boleh, mau tanya tentang bisnis juga boleh, atau apapun deh. Gitu. Ya tadi itu Mas, makanya Desi yang tanya, kenapa ini bisnisnya dibilang bermanfaat buat banyak orang dengan kita memperkenalkan produk-produk kita gitu kan. Orang kan produk gitu kan, kadang-kadang dengar kata, ih apaan sih? Nah ini padahal produk yang amat sangat bisa membantu banyak orang, bahkan saya sendiri terbantu sebenarnya gitu ya. Kayak apa sih produk-produknya, bisnis apa sih ini? Produk kecantikan apa produk apa ya? Mungkin Bro Eka bisa tampilin slide-nya tentang produk. Saya coba jelasin sedikit tentang produk ya. Paling nggak teman-teman yang relatif masih baru bisa tahu, dan yang udah tahu juga bisa lebih merefresh ya. Sekarang ini kita sangat komplit nih produknya. Kita awalnya adalah pembalut ya, pembalut Angel Moon, kemudian ada Alpha Meta, ada Alpha Spin, bahkan Alpha Spinnya sekarang seri kedua ya, sudah di-upgrade lagi. Kemudian ada yang benar-benar baru nih, adalah iSolution, kemudian Vitomax, dan yang terakhir adalah Smart S3 ya, Smart Sleep Solution. Bahkan nanti akan ada produk-produk baru lagi yang akan di-launching dalam waktu yang dekat. Nah, berawal dari pembalut ya, kita bicara pembalut sebenarnya teman-teman udah banyak tahu bahwa pembalut ini adalah pasar yang gede banget. Pemakainya adalah wanita mulai dari usia mungkin 10 tahun, 12 tahun gitu ya, sampai dia menopause, bahkan sebenarnya sampai pulang ya gitu, karena yang menopause juga tetap masih pakai panty liners gitu. Nah, menariknya di luaran sana itu pembalutnya adalah dari kertas daur ulang, sehingga banyak bahan-bahan kimia yang dipakai untuk membuat pembalut itu jadi bersih ya. Jadi yang ready for use gitu. Jadi perlu diputihkan, perlu ya bleaching istilahnya ya, kemudian segala macam bahan kimia lah gitu. Sehingga artinya orang-orang yang memakai pembalut yang biasa akan terpapar bahan kimia gitu. Sehingga kenapa banyak orang yang menggunakan, ini bukan rahasia ya, tapi ini udah banyak orang yang tahu, ketika dia pakai pembalut di luaran ya, merek X gitu, ngalami ya macam-macam lah gitu, mulai iritasi, ada yang ngalami gatel, yang ujung-ujungnya juga banyak problem di situ gitu. Dan yang kita tahu ya, itu kan lembab ya, daya serapnya kan sedikit gitu, sehingga akhirnya ngalami kelembapan, dan itu kan darah kotor ya, memunculkan bakteri. Nah, bakteri ini ujung-ujungnya kan bisa gatel, bisa iritasi, bisa keputihan, bahkan bisa ke arah yang lebih parah ya, kanker dan sebagainya gitu. Nah, pembalut kita tuh benar-benar super higienis, daya serapnya tinggi banget. Jadi teman-teman bisa searching di Google, ke YouTube ya, atau ke ke Facebook untuk lihat lebih jauh tentang demo produk ini, dan kita juga bisa sharing nanti. Daya serapnya tuh tinggi gitu, dan ada ion negatif yang bantu
untuk melakukan terapi ya gitu. Sehingga orang-orang yang alami misalkan ya sakit perut, sakit pinggang, bahkan keputihan dengan pakai pembalut ini dia akan terbantu gitu. Nah, saya melihatnya gini, ini kan sudah lebih dari 7 tahun lebih lah gitu. Nah, ketika seseorang pakai produk ya, yang tadinya misalkan dia ngalami sakit perut. Saya punya teman yang kalau mens itu sampai pingsan-pingsan. Udah dari dulu gitu. Pakai pembalut biasa ya tetap begitu. Tapi menariknya ketika pakai pembalut Angel Moon, kalau dulu namanya Love Moon, itu terbantu. Jadi nggak sampai parah-parah begitu, nggak sampai pingsan-pingsan gitu. Bahkan kram perutnya tuh bisa hilang gitu. Jadi artinya kan dia terbantu. Kira-kira dia happy nggak? Dia happy kan? Nah, kira-kira kita yang menyampaikan informasinya happy juga nggak? Pasti happy lah gitu. Karena uangnya dapat kan. Dan juga jadi terbantu ya Mas ya? Iya betul. Kira-kira kalau kita bicara pahala, pahala dapat. Nah, orang tersebut bisa nggak dia cerita lagi ke temannya, ke saudaranya, ke mana-mana gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi termultiplikasi ya gitu. Yang memungkinkan akhirnya pasif income dan pahalanya itu mengalir gitu. Dan sekarang kan banyak banget. Kenapa contoh kemarinnya kejadiannya kan yang kecelakaan itu di Jombang ya, di Jawa Timur ya. Tapi dalam waktu menit loh, itu viral seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri gitu. Kenapa seperti itu? Karena adanya medsos gitu. Kekuatan online ya. Kekuatan online, yes. Medsos. Gitu. Saya belum tadi ya belum lama kita online begini, baca satu artikel, buat saya itu menarik gitu. Menariknya gini, ini memang secara keagamannya, secara keimanannya. Begitu itu viral, orang bisa pro, bisa cons ya, bisa positif, bisa negatif, ya, tergantung gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positifnya, akhirnya orang kan semakin aware kalau di jalan tol, ya jangan ngebut-ngebut kan gitu, jangan kenceng-kenceng kan gitu. Jadi akhirnya kejadian itu memberikan informasi positif ke semua orang viral di Indonesia, dimanapun yang dia melihat medsos. Sebenarnya itu pahala atau pahala? Sesuatu yang kecelakaan akhirnya memberikan dampak positif. Itu kecelakaan loh. Bagaimana yang produk kita? Kan semuanya positif semua gitu. Nggak ada negatifnya kan. Artinya justru multiplikasinya benar-benar luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, teman-teman punya kesempatan itu. Gitu. Memang banyak orang melihatnya, aduh ini kan Sofyan jualan-jualan doang, ini MLM nih, ngapain nih, ini ya gitu nih. Akhirnya give up kan. Orang akhirnya gengsi gitu, gengsinya kena dan sebagainya lah gitu. Tapi teman-teman, kalau melihat yang seperti yang saya barusan sampaikan, kira-kira berbeda nggak pandangannya? Karena sebenarnya di luar sana banyak orang yang menunggu produknya kita gitu. Contoh katakanlah wanita yang mengalami menstruasi yang sakit perut ya, setiap bulan dia mengalami sakit perut. Kira-kira banyak atau banyak banget? Banyak banget. Orang yang kena diabetes kira-kira banyak atau banyak? Dia udah bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh gitu. Dia lagi mencari solusinya apa gitu. Dan kita punya solusinya dengan Alpha Meta. Nah, kalau kita berani menghadapi penolakan yang tadi nggak mau gitu ya, saya langsung to the point aja. Ketemu 10 orang mungkin nggak 10 orangnya mau, mungkin hanya 2 orang, 3 orang. Tapi 2-3 orang ini terbantu dengan Alpha Meta. Dia sudah menunggu-nunggu sekian tahun solusi ini gitu. Ketika dia pakai ini dan terbantu, kira-kira dampaknya gimana? Bola salju itu. Iya. Sesuatu yang positif kan. Dan itu akan termultiplikasi. Mas Sofyan bertanya boleh? Boleh. Boleh. Ini gelap-gelapan si Neng Leli. Mangga tuh. Mangga. Mungkin bisa di stop share dulu kali ya. Iya. Oh ya, silakan Teh. Kenapa produknya mahal? Kenapa produknya mahal? Oke. Nah, ini juga pertanyaan banyak orang. Ada yang lain Teh? Satu pertanyaan apa mau diborong? Itu satu ya. Ya, oke. Kedua,
gimana caranya supaya kita tuh memang yakin kalau kita itu di sini bisa bisa sukses dan meyakinkan orang gitu dengan produknya yang memang yang kita tahu bagus ya, makanya dia mahal gitu kan. Gitu. Oke. Kedua. Ya. Kalau diborong, seru nih kayaknya. Ini gue catet kalau gitu ya. Nggak apal. Apal deh. Terus lanjut. Iya. Ketiga, kadang kan kita yang menjalaninya aja kita suka down gitu kan, pas begitu kita kita sodorin produk, lalu bicara soal harga gitu ya. Gitu kan. Orang udah yang tadinya antusias gitu ya. Lama-lama emang harganya berapa segini? Aduh, gede gitu ya. Termasuk saya gitu kadang. Ditolak gitu ya, tiba-tiba ada tolak gitu ya sama orangnya gara-gara harganya disebutkan sesuatu gitu ya. Iya betul. Ya, makanya kan marketnya ini tuh memang tertentu gitu ya, nggak menurut saya gitu. Iya, oke. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa harganya mahal? Udah gitu, bagaimana caranya meyakinkan orang yang kita ajak bisa sukses ya, jaminannya apa? Yang ketiga, menghadapi penolakan. Karena ada 3 pertanyaan dan saya punya 3 orang spesial malam ini. Saya bagi 3. Mas Sofian 1, Mas Eka 1, dan 1 lagi Mbak Retno. Silakan Mas Sofian dulu. Ya, saya bukan sukses, tapi yakin gitu kalau produk ini memang bagus gitu ya. Terus memang ya gitu deh. Ya. Memang produk ini bagus, makanya mahal. Saya selalu bilang gitu. Ya, ini pertanyaan banyak orang sih. Jadi, you are not alone, lah. Kamu nggak sendiri. Karena saya juga di awal begitu juga. Waduh, mahal banget ya gitu. Asli mahal. Dan memang rata-rata banyak orang mengatakan bahwa MLM itu produknya mahal-mahal gitu. Karena memang produknya premium kan gitu. Tapi sebenarnya begini, sebelum ke situ, karena mahal atau murah itu relatif ya. Bagaimana kita melihat sudut pandangnya dari mana, itu pertama di situ. Terus kedua dari sisi kualitas juga ya. Jadi artinya kan harga nggak pernah bohong ya. Jadi kalau kita beli Mercy dibandingin nama Innova ya jauh lah gitu. Tapi ya Mercy, mahal gitu kan. Innova ya Innova, bukan berarti jelek, bagus, tapi kan kualitasnya akan berbeda gitu. Jadi akan seperti itu gitu. Tapi saya melihatnya justru adalah bagaimana kitanya gitu. Karena kita akan mengalami penolakan. Dan jangan salah, produk yang murah pun juga mengalami penolakan. Jadi produk yang ditolak itu nggak cuma produk mahal, produk murah juga iya gitu. Jadi artinya contoh sederhana ya, pernah tahu sabun kan, sabun colek gitu. Kalau zaman dulu B29 gitu. Ekonomi colek kan ya? Nah, itu adalah segmen bisnis yang persaingannya luar biasa. Itu bukan cakar-cakaran lagi, itu bunuh-bunuhan gitu. Dan banyak orang yang juga akhirnya memilih kan. Ada yang ditolak, ada yang dibeli. Dan tahu saya B29 udah bubar ya. Nggak tahan. Jadi artinya mereka juga mengalami penolakan. Gitu. Jadi nggak cuma produk mahal, produk murah pun ya gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita menghadapi penolakan itu sendiri gitu. Jadi artinya ketika kitanya tetap strong gitu ya, tetap pede gitu ya. Penolakan mahal murah itu bukan menjadi satu hambatan yang membuat kita akhirnya berhenti menjalankan bisnis ini gitu. Karena kenapa? Yang berhasil di bisnis ini itu sudah banyak gitu. Kira-kira mereka mengalami penolakan mahal murah nggak? Mengalami juga gitu. Tapi kok bisa mereka berhasil ya? Artinya mencapai peringkat tertinggi gitu, bahkan income-nya mengalir luar biasa gitu. Kira-kira apakah karena mahal murahnya atau karena dia tahan menghadapi penolakan itu? Gitu. Tahan menghadapi artinya penolakan. Tentang ke kitanya kan. Tahan menghadapi badai sih. Ya betul, betul. Jadi artinya gini, pasti akan ketemu caranya bagaimana meyakinkan orang tersebut bahwa produk ini sesuai dengan kualitasnya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, nanti akan ketemu orang yang memang tidak mempertanyakan tentang mahal murahnya. Jadi artinya ini berkaitan dengan kesabarannya kita dan juga tentang pengetahuannya kita. Wah, saya nggak sabaran tuh Pak Sofyan. Nggak sabar mau jadi kaya ya, Neng. Bisa jadi belum ketemu aja orang yang memang mau untuk ke situ. Itu pertama gitu. Terus kedua mungkin karena pengetahuan kita belum banyak untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya nggak semahal yang kamu bayangin gitu. Jadi artinya memang kembali ke kitanya. Yang pertama memang kita mau nggak mau mesti belajar ya, dua-duanya belajar bagaimana untuk sabar, belajar untuk bagaimana untuk bisa meyakinkan orang gitu. Tapi selebihnya adalah masalah waktu aja gitu. Kalau saya nggak ketemu dengan orang ini sekarang, ya nanti akan ketemu. Ya kalau Mas Sofyan bilang setiap orang tuh ada jatahnya gitu Mas ya. Yeah. Sekarang ada jatahnya. Oke Mas Sofyan, makasih. Di sini ada Mbak Retno. Kira-kira tadi kan kata Leli, saya nggak sabaran Mbak orangnya gitu kan. Nih Mbak Retno nih orang paling sabar ini. Jadi yang jawab harus yang paling sabar. Gimana Mbak caranya Leli biar agak sabar? Coba bilang saya sabar, tanya Pak Sofyan. Beda Mbak, kalau di bisnis mungkin harus sabar, di rumah ya terserah aja. Gimana Mbak Retno? Sabar itu Pak Sabar. Ya, kebetulan ini Pak Sofyan bukan Pak Sabar. Ya memang kalau untuk sabar terus gregetan ya pokoknya ya itu semua kan kita alamin ya, bukan cuma di bisnis ini aja gitu. Semua bisnis, nggak usah bisnis pun juga di kantor juga kita kadang sebel gitu ya ngelihat atasan atau teman yang artinya bikin kita nggak sabaran gitu. Ya sebenarnya kan ini dialamin semua orang gitu. Tapi memang di bisnis ini yaitu resiko yang paling gede penolakan gitu kan. Nah artinya pada saat kita gimana nih belajar sabar. Nah kelihatannya kan gampangnya sabar, sabar aja sabarnya. Nah itu kalau kita nggak praktekin itu tuh nggak terjadi gitu. Artinya kalau di awal kita ngalamin penolakan segala macam kan emosi kita ya yang bermain kan ego kita, emosi kita gitu yang akhirnya banyak orang di bisnis ini tuh keluar gitu, nggak tahan penolakan, nggak tahan dicengin gitu ya, nggak tahan istilahnya udah nggak sabar gitu. Nah tapi kita kan punya sekolahnya gitu kan, kita punya di sini kalau di FLG itu ada mentoring program gitu ya, dimana kita bisa belajar dari pengalaman dari teman-teman, terutama dari baca buku dan dengerin CD-nya gitu. Karena itu udah satu sistem. Artinya kita nggak usah mencoba-coba cara sendiri yang akhirnya bikin kita gregetan terus nggak sabaran gitu. Akhirnya ya udah pengen cara sendiri juga masih ngetubruk sana sini gitu. Dan satu hal ini kan tadi kan mungkin Eka bilang nggak ya di awalnya kan MLM ya. MLM itu kan sebenarnya kan kayak franchise. Jadi people franchise lah. Dimana ini kita udah punya sistem. Jadi kita berpartner sama satu perusahaan yang perusahaannya sendiri udah mendunia dan kita punya support systemnya itu yang jadi sekolahnya. Anggap aja kayak kita dibeli franchise ya, kayak McDonald, KFC gitu. Nah itu kan dia juga punya support system. Kalau dibilang goreng ayam 5 menit, ya udah 5 menit, jangan 10 menit. Tapi kan 10 menit enak, garing, segala macem. Nah itu kan selera orang beda-beda. Kita punya sistemnya adalah 5 menit gitu kan untuk goreng ayam misalnya. Nah di sini juga gitu. Artinya kalau kita mau belajar sabar, ada bukunya namanya berpikir berjiwa besar misalnya gitu kan. Nah kalau kita belum baca gimana mau sabar gitu kan, tahu juga belum gitu kan. Nah terus juga kalau kita bicara bisnis, nah bisnis kan juga perlu skillnya juga gitu. Nah, artinya kalau kita jarang menyentuh itu semua, ya jangan harap kita bisa sabar tadi gitu. Nah itu sih Leli mungkin jadi ada... ini kayaknya yang dibilang Mas Sofyan tadi adalah kolaborasi ya, ada mentor di dalamnya yang siap mendampingi Anda ya Mbak.
dengan sekolah FFG tadi. Nah, saya ingat Mas Eka itu pernah sampai harus terbang ke Bali untuk memperkenalkan bahwa sebenarnya bisnis kita ini adalah bisnis franchise people, ya Kak? Masih ingat gua Kak di Dunkin Donat. Hah? Kita nggak kalah loh ngomongnya ya nggak. Gimana cara orang bisa lihat ini adalah people franchise ya? Itu mungkin nanti dikaitkan sama network equal to asset equal to wealth ya Kak. Wah, luar biasa ya Kak. Ya, saya perlu jawab pertanyaan nggak nih? Satu udah jelas semua kayaknya tadi. Hah? Tadi kan ada pertanyaan dari gue. Ya kalau saya sharing pengalaman yang kebetulan nih banyak beberapa yang dulu senasib sama saya lah. Jadi artinya gini, teman-teman tidak ada rencana yang yang salah lah intinya kalau sudah sampai di sini artinya maksudnya saya meyakini satu hal. Jadi saya pun sampai ke tahap sekarang ini bukan sesuatu yang kebetulan gitu loh. Dan saya udah mendalami ini kan cukup ada waktunya lah ya. Dan ketika sampai sekarang saya baru ngerti gitu kenapa saya memang dulu harus ke sini gitu. Artinya ya ada jawaban-jawaban. Dan kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Leli ya, bagaimana sih mencegah down ya? Nah sebenarnya dulu saya menjadikan bisnis ini itu supaya saya tidak down di pekerjaan saya gitu. Jadi sebelumnya kan saya memang menjalani ini di sela-sela waktu bekerja ya, berkarir di kantor gitu ya. Jadi justru saya menjadikan bisnis ini itu sebagai sarana untuk mengembangkan diri gitu ya, bisa mendapatkan income tambahan dan juga supaya bisa menata masa depan yang lebih baik gitu lah ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya justru banyak terbantu supaya nggak down dalam hidup saya adalah di bisnis ini. Jadi saya mencoba seperti itu gitu ya. Jadi nah buat teman-teman semua, bagaimana sih caranya supaya sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah mulai mendalami ilmu-ilmunya FFG kan kita sebelum memulai bisnis ini sebenarnya kita harus tahu kita itu why-nya apa gitu. Kenapa sih kita mau masuk di bisnis ini? Kita disuruh bikin dream, disuruh bikin visi misi kita, hidup kita visi misinya apa. Nah saya sedang mencoba untuk menjalani itu gitu, menjalani. Jadi selama ini saya bikin dream gitu ya, saya tahu saya mau kemana sehingga apabila challenge itu banyak banget challenge, ada yang saya dimarah-marahin Leli gitu, terus ada yang dicuekin siapa gitu misalnya. Nah itu challenge gitu ya, tapi challenge itu nggak akan menghentikan saya. Ada yang orang bilang mahal, ada yang bilang ini bohongan nih, Alphapin cuma kaca doang, mendingan produk lain yang lebih murah. Nggak apa-apa. Jadi itu yang penting adalah benar kata Pak Sofyan, kitanya. Tapi tips dari saya itu kita itu harus tahu kita mau kemana dulu. Misalnya saya mau jalan bisnis ini karena memang saya pengen punya passive income ya, supaya untuk atau misalnya saya dulu dreamnya simple sih sebenarnya, mungkin Mbak Retno sama Pak Sofyan masih ingat, saya itu pengen supaya saya cepat-cepat pensiun gitu ya. Dreamnya salah satunya itu ya, supaya bisa bisa punya banyak waktu lebih fleksibel gitu ya, punya nggak dikejar-kejar pekerjaan gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi itu yang sedang saya lakukan. Tapi dengan adanya dream itu kita jadi tahu kita mau kemana. Jadi mau apapun ya, ada orang bilang mahal, ada orang yang nggak percaya, ada orang yang ini, itu kita tetap jalan gitu loh, tetap tahu karena kita mau kemana itu tadi. Itu kalau dari saya. Jadi sebenarnya memang benar kuncinya itu di kitanya gitu ya, di kitanya. Dan enaknya di bisnis ini itu kita sudah ada jalannya, sudah ada sudah tadi Pak Sofyan bilang sudah ada orang-orang yang sudah melewati jalan itu, udah berhasil, dan dia tinggal menunjukin kita tinggal ngikutin aja. Nah cuma memang ketika kita mengikutin ini, saya kan suka sepedahan. Nah ini saya jadi sharing nih, saya kalau sepedahan itu suka ke tempat yang agak jauh dan nanjak tinggi gitu ya.
Nah, setiap kali itu ada prosesnya gitu. Jadi proses kita harus nanya, tapi itu yang harus kita terus. Tapi ada juga orang yang memang begitu lihat tanjakan ya, dia mundur gitu. Dan dia nggak akan pernah nyampe tujuannya. Tapi ada juga orang yang benar-benar jalani, walaupun dia harus dorong apa segala macam. Nah, tapi kalau dia tetap jalanin, itu pasti nanti sampai ke tujuannya. Itu sih kalau dari saya, Bu Desi. Luar Ya, biasa. betul Ini banget. kayaknya pelajaran hidup jadi apa semua diartikan ya, itu benar. Kalau udah tanjakan naik terus kata guru kita, chief mentor kita kan, dorong lebih kencang. Gitu. Luar biasa banget. Kira-kira mau ya tambahin Mas Sofian, sedikit, ini pengalaman pribadi lah gitu. Sekarang kan kita lagi ada produk ISO ya, ISO solution yang orang juga bilang mahal gitu kan. Nggak, ini satu pengalaman pribadi aja gitu. Saya punya teman yang pada saat pembalut keluar, saya tawarin, dia nggak mau, alatnya mahal gitu kan. Terus kemudian produk Avameta keluar, saya tawarin, nggak mau, produknya mahal gitu. Terus saya tawarin Avasmin, dia nggak mau, mahal gitu. Terus pokoknya setiap produk apapun saya tawarin lah gitu. Dan saya nggak pernah give up. Dan komentarnya selalu mahal. Dan terakhir ISO ya saya tawarin, komentarnya juga mahal. Tapi lucunya akhirnya dia beli juga gitu. Walaupun mahal. Artinya kalau saya berhenti tidak menawarkan dia, kira-kira dia bakalan join atau enggak? Enggak lah. Atau bakal beli apa? Enggak. Gitu. Dan that's the beauty of the business gitu. Jadi tinggal masalah kuat-kuatan aja gitu. Kalau bicara mesti gimana ya nggak mesti gimana. Saya sempat berpikir bagaimana cara meyakinkan dia gitu. Tapi akhirnya saya coba pikir ya sabar aja lah gitu. Kalau emang rezeki kan nggak ketukar gitu. Dan akhirnya dia beli gitu. Artinya saya justru nggak belajar bagaimana cara meyakinkan dia gitu. Saya cuma bersabar aja gitu. Menunggu saatnya yang bagus buat dia gitu. Karena kan dia mau apa enggak urusan dia sama Tuhannya gitu. Dan akhirnya Tuhan, ya kali ini lo mesti beli. Dan akhirnya beli gitu. Padahal kalau saya berpikir bagaimana caranya, stres gitu. Bahkan saya jadi nggak sabar kan, jadi marah-marah bawaannya gitu. That's the key of the business. Kayaknya itu jawabannya buat Leli, Mas. Ya, buat ayo Lel. Jadi dorong lebih kencang, terus aja sharing ya Mas ya. Terserah. Yeah. Jadi kalau Mas Sofian bilang dadidu ya kena masa bodoh. Ya, dadidu kena masa bodoh. Pokoknya sampein aja. Aku tambahin nih, Des. Ya, silakan Mbak. Ya, artinya kan pada saat nawarin, ditolak, nawarin, tolak. Kan kita nawarin bukan sekedar nawarin ya, tapi kan memberi informasi juga kan. Artinya ada edukasinya. Setiap produk tuh ada manfaatnya buat dia dan nambah pengetahuan buat dia. Mungkin buat secara dagangnya gitu, secara bisnis uangnya itu kita belum dapat saat itu gitu. Tapi kebayang nggak apa yang kita sampaikan itu kan sebenarnya kan satu ilmu buat dia kan. Betul. Nah itu yang orang nggak ngelihat hitungannya di situ gitu. Pahalanya udah kecatat. Pahalanya udah kecatat. Nah itu urusannya bukan bisnis dunia kan. Tanpa berharap kembali. Pasif, pahala pasif kata dia Mas sampai bilang kan. Iya, jadi jangan takut rezekinya tuh bukan cuma dari uangnya aja, tapi apa yang kita sampaikan itu kan jadi pahala buat kita. Itu ya itu juga pelajaran buat saya, artinya oh sabar. Nah itu kita tuh punya income lain tanda kutip gitu ya, yang memang nggak terhitung. Ada rekening hidup, ada rekening bank. Apa itu? Baca buku Failure Life, ya kan? Di mana dapetinnya? Silakan cari di Gramedia, udah banyak. Paling gampang tanya sama upline-nya ya, masing-masing ya, pasti dapat gitu kan. Banyak banget pelajaran kehidupan di sana yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, kalau soal produk sih kayaknya nggak usah dipertanyakan ya Mbak. Apa kalau Mas Sofian bilang seorang Desi udah jadi bukti berjalan. Iya, semua produk kamu pakai, Des. Tapi dahsyatnya orang di luar sana ya, kayak tadi yang Leli cerita, ada yang bilang kok mahal ya. Saya bilang, oh Anda belum ngerasain ya hilangnya. Pernah nggak ngerasain kalau hilangnya otak nggak bisa mikir? Ada yang belum tahu cerita kamu, Des. Hah?
cerita Jangan. kamu dulu seperti apa. Gitu. Aduh, nanti saya nangis. Jangan. Mungkin saya Oke. ceritain lah buat teman-teman yang belum tahu Desi. Desi ini dulu pernah ngalami apa ya, koma ya 9 hari ya. Yes. Karena Desi pernah dioperasi batang otak ya karena ada apa namanya, Tuberkulosa batang tuberkulos otak. di batang otak yang perlu diangkat, dan akhirnya diputuskan untuk dioperasi, diangkat, dan setelah diangkat itu 9 hari koma. Jadi kebayang nggak teman-teman koma 9 hari gitu. Tapi ya puji syukurnya bahwa lambat laun terutama dengan adanya produk-produk dari Beachworth ya, Alphameta, Alphaspin dan sebagainya yang digunakan itu berangsur-angsur terjadi pemulihan yang luar biasa. Yes. Buat saya pribadi terkaget-kaget lah, kok bisa seperti itu, kok bisa seperti itu gitu. Tapi ini adalah faktanya seperti itu gitu. Proses pemulihan itu terjadi dan begitu signifikan dengan penggunaan produk-produk gitu. Nah, jadi bisa kebayang ya, mahal atau murah, ya teman-teman bisa bayangin. Balik lagi, betul Mas. Orang yang sudah terinspirasi, sudah dengar cerita saya pun misalnya, oh iya ya, oh kasihan, oh hebat ya, tetap misalnya ya, ada yang pakai, tapi ada juga yang masih bilang mahal. Mahal, yang maaf kalau buat saya ya, terserah buat teman-teman, kalau buat saya, oke, berarti dia belum tahu berapa nilai hidupnya. Itu aja. Kalau dibilang mahal murah, dibandingkan apa? Jangan pernah bandingkan apa tadi Mercy dengan Innova gitu kan. Dia belum pernah koma 9 hari, tapi jangan tunggu kena apa-apa dulu baru pakai produknya ya. Biasanya orang sekarang bilang mahal pada saat dia sakit, semua dibeli. Mau harganya berapa aja, semua dibeli ya. Nanti kalau misalnya iya udah COVID kemarin ya, ada namanya Gamaras ya. Gamar itu mahal banget itu, tapi karena daripada meninggal dia beli gitu. Padahal itu pun juga akhirnya nggak, maksudnya produknya juga nggak banyak. betul. Ya, itu seperti itu. Apakah mahal atau murah? Ya relatif. Jadi nggak apa-apa teman-teman, Bro NC, semua yang ada di sini, yang sudah ada dalam bisnis ini, benar-benar deh ini bisnis yang sebenarnya kita bisa meningkatkan 2 rekening kita gitu ya. Kalau rekening hidup sudah pasti dengan ada terus sharing, itu banyak orang yang akan melihat edukasi-edukasi yang diberikan dalam sharing-sharing kita. Rekening bank sudah pasti, kalau bisnis dijalankan, saldonya nambah. Jadi dua-duanya deh komplit plit gitu. Dan bagaimana caranya, nanti ada para mentor-mentor Anda yang siap membimbing, karena produk-produk dari mulai Angel Moon, kemudian Smart S3, kemudian juga Alphaspin, Alphameta, ISO, kemudian apalagi itu, pokoknya semuanya Ivatomax itu semuanya kalau dibilang ya dipakai semua. Kalau orang udah ngerti dipakai semua ya Mas. Kalau orang nanya, mana duluan? Kok pernah duluan? Beli semua. Aku jadi pengen nambahin nih Des. Silakan Mbak. Ya tentang produk ya. Artinya kan tadi kan udah disebutin di mana di ESBI. Kan pilihannya kalau mau ke passive income cuma 2 ya, jadi bisnis atau investor kan. Nah, terus kalau bisnis kan juga pilihannya ada 3, mau jadi bisnis konvensional, misalnya konvensional nih kayak perusahaan Eka ya, Aqua dulu ya, dari mulai Pak Tirto ngenalin Aqua door to door sampai akhirnya jadi Danone sekarang. Nah itu yang dibilang bisnis konvensional yang udah punya sistem, jadi menghasilkan passive income buat keluarga Pak Tirto ya, tapi bukan buat karyawannya. Nah, yang kedua franchise kan, yang ketiga kan MLM. Nah, tinggal pada saat milih MLM itu kan kita lihat gimana produknya, terus perusahaannya, sistem tuh bagi hasilnya gitu ya. Nah, yang keempat kan support system. Nah, tadi yang berkenaan dengan produk kan kita pakai semua kan. Nah, ini yang menarik juga buat saya gitu. Artinya kalau kita kan melihat-lihat juga, memilah-milih tentang perusahaannya gitu kan, produknya seperti apa. Karena yang namanya perusahaan MLM itu kan memang untuk mendapatkan bonus itu kan harus ada transaksi, benar nggak? Yang dibilang tutup poin gitu, semacam itu gitu ya. Nah, kalau kita kan ada pembelian bulanan itu dengan catatan kalau kita memang mau serius. Kalau user aja ya nggak perlu beli tiap bulan juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang menariknya
kalaupun saya beli setiap bulan, itu produk yang habis kepake, gitu. Artinya saya nggak harus menimbun produk, gitu ya. Nah ini yang membuat orang-orang tuh juga akhirnya, aduh ini stok mau diapain nih kalau banyak begini gitu kan. Akhirnya mereka jual jadi murah gitu, jadi bersaing sama yang di pasaran. Nah itu sendiri akhirnya kan ngerugiin mereka juga. Nah tapi di sini apapun yang apa kita beli ya, kecuali Alpaspin kan memang nggak habis pakai, tapi justru Alpaspin aja itu sekarang apa yang versi 2 ya itu waiting list gitu loh, inden. Artinya banyak orang-orang yang udah mengenal Alpaspin dan itu menjadi dicari gitu kan. Nah itu pun yang barang nggak apa ya, barang yang nggak langsung habis pun juga banyak yang beli, apalagi yang habis. Itu kan kayak Vitomax, pembalut, setiap bulan kan orang pakai buang, nggak ada yang cuci kan. Terus Vitomax, Alfameta itu juga semua yang dimakan habis. Itu dan habisnya bukan habis begitu aja, tapi badan kita meresap semua gitu. Misalnya itu jadi apa namanya? Jadi kesehatan kita gitu. Menggantikan kesehatan kita. Nah, itu juga menarik juga sih tentang produk ya. Betul banget. Bro Ensis, itu penjelasan dari para guru-guru kita. Ini guru-guru bukan guru saya aja, guru-guru kita. Ini orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa banget. Jadi karena masih ada waktu, silakan kalau masih ada pertanyaan dari Bro Ensis semua, buka mic-nya sendiri boleh ya, langsung dibuka. Jangan dibuka yang lain ya, mic-nya aja yang dibuka. Mungkin kalau ada titipan pertanyaan juga boleh ya. Oke, silakan. Ini mumpung kita tuh berkah banget loh ada Bapak Sofyan, Mbak Retno dan Mas Eka di sini. Jadi kira-kira Pak Swandi ada di sini. Ini beliau ini salah satu pelaku yang usianya paling muda ya, Pak Swandi. Saya mau spot dulu Pak Swandi, silakan. Pak, tadi kalau ditanya, ada yang nanya nih misalnya ke Bapak gitu, saya produknya apa duluan ya? Kalau setahu saya Bapak tuh pakai semuanya ya Pak dari. Ayo tergantung situasinya di mana kan gitu kan. Pokoknya yang paling diingat tuh Alpaspin kalau harus punya 8 di kamar ya, gitu ya Pak. Itu harus itu 8. Ayo Pak, buat Bapak sendiri Alfameta, kemudian Vitomax, terus apalagi itu kira-kira pasti manfaatnya udah banyak sekali dirasakan ya oleh Bapak dan keluarga ya. Mungkin ada yang kasurnya bagus. Oh kasurnya tuh, Bro Ensis semuanya beliau pakai kan sampai kasur. Cuman kasur bukan barang habis pakai ya Mbak, nggak bisa digergotin. Cuman sekali pakai, sekali beli maksudnya. Oh, ada bisa share yang Alfameta deh Pak. Ya Pak, Alfameta dan Vitomax dan apapun, silakan Pak. Kalau Alfameta itu sudah kewajiban ya, pagi sore ya kan. Haruslah itu supaya harus ya Pak. Ada kata harus ya. Oh iya. Kenapa harus Pak? Karena umurnya sudah senja nih. Ya, karena badan jadi fit lah. Bukan hanya untuk orang yang tua ya, anak muda juga. Dengan kondisi yang sekarang ini, apalagi COVID begini, ya kan. Jadi harus imunnya meningkat, ya kan, kesehatannya. Bisa di-sharing yang tentang COVID Bapak pernah alami kemarin dengan terbantu banget dengan produk kita. Oh ya? sangat itu ya. Jadi silakan Pak. Pada tahun yang lalu, persis ya tahun yang lalu November waktu itu saya terpaksa masuk di rumah sakit, ya kan. Karena kena COVID, tapi dengan bantuan Alfameta sama Alpaspin, ya kita cepat keluarnya gitu ya. Jadi artinya
memang kalau untuk mencapai negatif sekali langsung itu memang dokter bilang minimal 1 bulan di dalam. Sedangkan kita kan dikasih gratis oleh pemerintah kan cuma 10 hari. Ya kan? Jadi kita dengan 10 hari kita bisa sudah sangat drastis turun gitu. Jadi sangat membantu Vetomax. Jadi semua saya gunakan pada saat itu. Jadi bukan hanya kalau perlu 5 kali saya minum itu kemarin itu ya kan. Alfameta 5 kali minum, Pak. Jadi pagi agak sorean, siangan dikit, nanti agak sorean, terus malam lagi. Jadi makan. Itu karena apa? Saya merasakan begitu saya minum dibanyakin itu badan kita jadi fit gitu loh, jadi fit. Jadi hanya tinggal menurunkan COVID-nya itu memang menurut dokter minimal 1 bulan gitu loh. Tapi nyatanya saya 10 hari sudah bisa disuruh pulang kan gitu kan. Jadi walaupun memang ya 15 hari itu kita sudah negatif. Jadi sangat-sangat membantu. Fit ya Pak ya, fit negatif dan fit dalam usia fit. Bapak yang masih sangat belia ya Pak. Di garis bawahi Bapak umur segini sangat berbahaya loh. Umur berapa Pak? Ya. Kalau boleh tahu? Kenapa? Usia Bapak berapa Pak? Tahun 52 berapa tuh? Sekarang 21 ya. 69 lah. 69 Pak. 69 ya. Jalan 70 ya. Jalan 70 Bro Ensis. 1 hari 5 kali Alfameta ya Pak ya. Waktu terkena dan recovery-nya dalam waktu 15 hari 15 hari. Ya. 15 hari. Wow. Itu untuk usia seperti Bapak. Sebenarnya 10 hari itu sudah bisa disuruh pulang, tapi saya nggak mau pulang. Belum benar-benar dinyatakan negatif. Jadi ternyata nambah 5 hari. Tapi menurut dokter itu biasanya orang tidak kurang dari 1 bulan untuk mencapai negatif itu. Gitu loh. Padahal Bapak ada komorbid juga ya Pak ya? Kenapa? Itu tuh gula ya kalau nggak komorbidnya apa? Darah tinggi ya Pak? Gula ya, diabetes ya Pak. Komorbid. Begini, makanya kemarin saya punya saya apa gimana tuh? Punya Bapak. Saya tiba-tiba muncul gula kan gitu kan. Terus saya tanya sama dokter, kenapa sih keluarga saya nggak punya gula? Kalau darah tinggi oke lah, kalau gitu keluarga saya emang darah tinggi semua. Tapi tiba-tiba kok muncul gula nih, saya bilang gitu, sampai 300 kan gula waktu itu. Dokter bilang, ya saya kan tanya nih, kenapa saya nggak suka gula? Kalau minum kopi juga saya kopi pahit. Gitu. Jadi nggak pernah saya suka gula-gula gitu, manis-manis itu saya nggak suka. Tapi kok tiba-tiba muncul gula, kenapa nih? Saya bilang gitu. Menurut dia jawab, obat-obat yang Bapak minum itu merangsang gula. Jadi makanya teman-teman kalau yang punya gula sangat harus berhati-hati. Kalau dia sudah kena COVID harus benar-benar hati-hati karena jadi meningkat lagi gitu, merangsang lagi dia. Tapi itulah saya ambil Alfameta sampai 5 kali lah. Diminumin terus saja sama Alphaspin dipasang. Ya jadi kan? Benar-benar ini ya Pak, benar-benar itu pakai Alphaspin dengan rutin ya, terus ya. Alfameta sampai 5 kali tadi. Vetomax juga. Vetomax juga, ya. Waduh. Nah itu saat itu berpikir nggak ini harganya berapa, ini berapa, kalau beli 5 buat 1 botol habis. Nyawa ya Pak, emang ada yang jual nyawa? Yang penting cepat keluar dari situ gitu aja lah. Nggak mikir lagi itu berapa. Nggak mikir. Tapi kalau menurut saya memang kita kan sudah memang yakin betul ya, terutama Alfameta ya. Kalau di rumah biasa gini aja minimal 2 kali.
pagi sama sore. Itu kondisi yang biasa. Pada saat kita kena begitu ya harus saya tingkatkan kan gitu kan. Jumlah minumnya. Saya sangat merasakan kok. Jadi saya merasakan bahwa kita bisa cepat pulang gitu ya. Dan menurut dokter itu biasanya tidak kurang dari 1 bulan. Nah itu kan berarti saya ngirit 15 hari minimal itu. Stres loh tinggal di situ loh. Nggak ada yang bahagia Pak, tinggal di rumah sakit tuh nggak ada yang bahagia. Bukan, nggak boleh ditengok itu loh. Nggak boleh ditengok, kita ngeliat tembok aja kiri kanan kan itu kan. Jadi nggak ada yang nengok, sama yang tetangga kita ketakutan kan itu kan. Iya betul sekali. Aduh. Stres loh, kalau bisa jangan sampailah kita ke sana. Kalau saya karena ceroboh waktu ke Semarang aja itu. Ya emang sudah waktunya Pak. Jadi Bapak kenanya begitu kan. Skenarionya dari Maha Pencipta tuh begitu. Terima kasih loh Pak Swandi atas sharingnya. Sehat selalu buat Bapak. Oke. Sebenarnya kalau mau digali ini kakak-kakak saya ini Mas Sofyan sama Mbak Retno juga ya. Tapi kan kita ntar dulu ya. Ini waktunya buat belajar ya, bukan. Pokoknya intinya jangan sampai kena dulu sakit apapun baru ya bisanya sembuh karena apa. Nah itu jangan, karena yang sering didengung-dengungkan adalah kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Ya, itu yang paling berharga sekali. Jadi Bro and Sis, sebenarnya kalau balik lagi mau ngomong soal mahal murah, dari sudut pandang apa dulu kan gitu ya. Sebenarnya itu kalau kembali yang Desi bilang ya, tugasnya kita kan hanya menemukan orang seperti Pak Wandi. Iya. Yang betul. Nggak concern di harga, tapi concernnya di kesehatan. Kira-kira orang-orang seperti Pak Wandi ada nggak di luaran? Ada, Pak Wandi aja. Tugas kita hanya menemukan itu. Kalau belum ketemu ya cari lagi, sampai ketemu gitu. Dan nanti akan ketemu. Ada saatnya lah. Tapi kalau kita berhenti ya kita nggak ketemu. Kalau kata Mas Sofyan, enjoy the process ya Mas, enjoy the process gitu. Ya, Bro Sis, Bapak Ibu kita masih punya waktu 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, atau mungkin ada sharing tambahan dari Mbak Retno atau Mas Eka, Mas Sofyan. Ya, silakan Mas. Mbak Kiki resen. Oh, Mbak Kiki ada resen. Mbak Kiki silakan, Mbak Kiki buka mic-nya. Sebentar ya Mas Sofyan. Nggak kelihatan. Sebentar, Mbak Kiki. Selamat pagi malam semuanya. Ini mumpung tadi pertanyaan apa? Boleh nanya ya katanya ya. Bebas boleh. Kan ya ngobrol bareng namanya juga kan. Nah tadi Pak Suwandi kan bilang pakai produknya gitu ya. Pasti kan pada saat di sini masuk ke sini kan pasti ada yang ngajak ya, yang memperkenalkan lah gitu kurang lebih. Nah waktu itu apakah Pak Suwandi ini langsung yakin gitu dan akhirnya memakai semua produknya, atau memang bertahap juga nih yakinnya gitu? Karena kan enak banget ya kalau punya orang yang seperti Pak Suwandi gitu ya, belinya banyak, gitu, semuanya dipakai, pasti duitnya juga oke juga nih buat yang ngajak ya. Pak, kira-kira waktu pertama kali diajak langsung ini nggak Pak? Langsung beli semua produk atau gimana tuh kata Mbak Kiki gitu ya Mbak? Belinya pembalut. Siapa tuh Pak yang ngajak Bapak, siapa tuh Pak? Nggak mau banyak-banyak. Mas Wandi masih di mute. Oh iya. Kalau cerita itu ya Desi yang paling tahu kan gitu kan. Jadi waktu awal memang tidak langsung lah ya, tidak langsung ketemu semua produk kita, tapi dengan bertahap. Awalnya waktu itu ya Alpameta memang sama pembalut ya. Pembalut ya. Dan saya dikacangin karena pembalut banyakannya santai-santai aja kan gitu kan. Ibu aja deh, ada ibu aja deh katanya kan gitu kan.
Tapi karena datang Pak Sofyan, guru besar kita kan gitu kan. Dari Nah, Mas Eka dulu Pak. disitulah Eka, Sofyan, Mas Sofyan. tahap lah. Tapi memang artinya perlu proses. Tapi proses itu kalau menurut saya sih tergantung sih. Memang itulah anunya kita menghadapi banyak pemikiran orang berbeda-beda. Disitulah dibutuhkan ketenangan. Jangan terlalu tenang kan gitu ya, nggak? Kalau terlalu tenang nggak terjadi apa-apa kan gitu kan. Harus bergerak terus kan gitu kan. Harus bergerak terus. Kalau pertanyaannya Bu Kiki tadi nggak langsung Bu, jadi nggak langsung semua gitu nggak. Tetapi tidak lama lah, nggak sampai setahun gitulah ya. Tidak lama, nggak sampai setahun. Bro Elsis catat. Dibutuhkan kesabaran ya. Nggak apa-apa. Ini adalah sharing yang sangat luar biasa karena Bu Dokter Gigi yang cantik ini memperlihatkan bahwa di situ tadi yang Mas Eka bilang ya dorong lebih kencang dan inilah indahnya proses berkolaborasi berbisnis. Ada mentor-mentor saya dengarkan masukan dari Mas Eka, Mas Sofyan, Mbak Retno. Jadi menghadapi Pak Wandi, datang pertama bawa Mas Eka belum. Datang kedua, bawa Mas Sofyan, belum. Hadapi Tiara lagi. Jadi, saya kadang-kadang kena karma juga itu. Jadi, gak apa-apa Pak, karmanya nanti kalau ketemu prosesnya langsung harus begitu. Jadi mentornya Bapak, ya kan? Luar biasa. Jadi GM Star. Apa namanya itu? Semakin kita dalamin, makanya kita sempat ke India, ke mana-mana gitu kan. Nah di situ semakin terus akhirnya kita menggebu. Semakin kita menggebu ternyata semakin indah ya Pak. Semakin indah. Apapun dampaknya indah. Saya begitu, Pak Kiki. Iya, ayo Bu Dokter. Berarti pada intinya memang harus sabar ya, sabar. Terus yang kedua juga bahwa memang ada orang-orang yang berminat dengan produk ini dan mencari gitu ya justru ya, karena memang dibutuhkan banget. Dan nggak semuanya istilahnya mau punya mobil Mercy gitu ya. Tapi kalau kita dikasih kemudahan dengan produk-produk ini, kenapa enggak kan gitu ya? Kalau saya, ya betul sih. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Dok. Sehat selalu ya Dok. Salam buat keluarga di rumah. Iya, thank you. Iya. Ini tadi dulu. Kok remang-remang cuaca sih Pak Kiki? Lampu. Ini. Mati lampu juga. Kayak di disco gitu loh. Biar bisa terus gitu Pak. Karena kita waktunya sebenarnya sudah agak lewat sedikit, closing statement dari Mas Sofyan, kira-kira apa yang buat teman-teman makin apa biar cepat gigi 5 ya Mas ya. Mas Sofyan, Mbak Retno kurang nih. Mas Eka juga, Mbak Retno juga. Ya, saya nambah sedikit bahwa teman-teman memang diajak ke satu bisnis ya. Dan bisnis ini artinya berbarengan, berkolaborasi. Jadi jangan jalan sendiri ya, tapi ajaklah kita untuk bisa diskusi, bisa menjelaskan jadi artinya kita bareng-barengan lah gitu, menghadapi prospek-prospek yang mau kita jelaskan, yang kita mau undang. Sekalipun misalkan teman-teman masih ada kebingungan gitu ya, it's okay, itu kan proses gitu. Jadi artinya kita juga welcome kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada apapun lah gitu, berkonsultasilah dengan kita dan itu free gitu ya, jadi tanpa bayar gitu. Saya mengebayangkan begini, kebetulan kan memang saya juga ada bisnis konvensional lah gitu, dimana ketika kita di bisnis artinya kan lagi-lagi kita adalah bosnya, jadi kita adalah sumbernya gitu. Jadi kita yang menentukan masa depannya kita. Jadi bukan orang lain, bukan karyawan kita, bahkan bukan lingkungan gitu, tapi ya kita sendiri.
Nah, di sini pun sama. Jadi berawal dari kita sendiri. Kita maunya apa dan kemana gitu. Selebihnya, kalaupun kita tahu bahwa kita memiliki kekurangan, udah pastilah, pasti ada kekurangan. Ada saatnya untuk belajar, dan menariknya kita punya komunitas FFG, punya medianya, di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar gitu. Dan menariknya, mereka akan kasih ruang buat kita untuk mengupgrade diri gitu. Karena memang nggak bisa dipelajari dalam satu hari, satu malam gitu. Perlu waktu, perlu proses. Tapi menariknya ketika kita memutuskan bahwa kita mau berproses, mengikuti prosesnya dan melakukan satu perubahan, hasilnya akan ngikut dengan sendirinya. Dan yang menariknya hasilnya memang nggak cuma bicara uang gitu, tapi banyak gitu. Dan yang menariknya sebenarnya itu yang kita butuhkan. Jadi kan hidup ini nggak cuma butuh uang kan, tapi macam-macam gitu. Dan macam-macam itu ternyata ada di sini. 1 tahun lebih kita di pandemik itu sebenarnya pelajaran berharga banget bahwa kita nggak bisa kerja sendirian, kita nggak bisa bisnis sendirian, dan kita nggak bisa kerja dengan pola yang seperti dulu gitu. Polanya harus berubah. Dan ini kan memang abad 21, semuanya serba online, semuanya serba mesti berkolaborasi, semuanya serba nggak bisa instan gitu ya, ada proses belajarnya gitu. Tapi anyway, sekalipun ada badai, badai pasti berlalu gitu. Dan kesuksesan itu ada di tangan kita. Saya sih itu. Jadi dari Bro Eka atau menyesuaikan ya Mas ya, menyesuaikan juga, jangan sendiri-sendiri. Ya, Mbak Retno, Mas Eka, silakan. Siapa duluan nih? Kalau dari saya ini kan kita bicara mengenai bisnis abad 21 ya. Nah, di sini sebenarnya kalau saya baca beberapa artikel gitu ya yang menarik, sebenarnya kalau kita mau mencari penghasilan ya, saat ini yang penghasilan paling ini itu adalah internet gitu. Kita dibantu banget sama internet, dan saya rasa dengan ya sebenarnya kita memang belum sempat membahas lebih dalam ya, bahwa sebenarnya dengan bisnis kita dipadukan sama internet itu sangat luar biasa potensinya, bahkan melebihi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dan menariknya teman-teman semua di sini sudah ada di bisnis ini, dan tidak ada yang sia-sia gitu loh kita ada di sini. Jadi dan ketika kita ada di sini, kita mengajak sebagai partner bisnis. Jadi teman-teman di sini bukan sebagai bukan sebagai bawahan kita, bukan sebagai anak buah kita ya, tapi kita benar-benar partner bisnis. Jadi kalau ada yang memang perlu dikonsultasikan, jangan ragu-ragu gitu ya, karena kita memang sama-sama partner di sini. Dan menariknya ini, kelebihan dari bisnis ini, mengapa kita bilang ini adalah bisnis abad 21, karena bisnis kita ini kesuksesannya itu ditentukan oleh seberapa baiknya kolaborasi di antara kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berhasil di bisnisnya, harus berpikir bahwa supaya meningkatkan kolaborasinya dengan tim, dengan kita sebagai sebagai upline atau mentor ya, untuk ini, dan belajar. Karena kalau saya lihat challenge dari bisnis kita ini sebenarnya ya tadi cuma hanya penolakan dan sabar gitu ya. Dan itu salah satu tipsnya adalah mau belajar untuk menguasai ilmunya, atau untuk bersabar gitu. Itu sih kalau dari saya, Ibu Desi. Jangan ibu dong, aku panggil kamu Mas, kalau panggil aku ibu gimana sih? Udah pakai ISO tambah muda ini gimana? Ya nggak Mas Sofyan? Lo salah. Mbak Retno, ya Mbak Retno. Silakan Mbak. Saya nggak banyak-banyak deh nih, pas kebetulan aja ngelihat ada satu quotes gitu ya, yang bilang katanya carilah usaha sampingan saat keuanganmu selagi baik, akan lebih sulit memulai usaha di saat keuanganmu sedang terpuruk. Jadi buat teman-teman di sini yang masih ngantor atau ibu rumah tangga yang suaminya masih ngantor gitu ya, bersyukurlah gitu ya. Ini adalah kesempatan kita untuk merintis satu usaha. Kalaupun sekarang kondisinya berkecukupan,
nggak kena PHK, nggak ya bersyukur ya. Tapi kenapa enggak kita memulai sesuatu untuk masa yang akan datang. Itu aja. Oh, luar biasa. Ya. Ini Ya kita kalau lanjut ngobras kedua. kalau Mbak Retno sih paling gampang suka ngomong ini, just do it, just do it ya Mbak, just do it. You can do it. You can do it. Nah, kalau Mas Sofian enjoy the process. Ini guru-guru kita ini luar biasa. Ya. Oke Bro Ensis, sekali lagi karena waktu juga ya, kita pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan khawatir, silakan tanya lebih detail lagi sama beliau-beliau ini ya. Pasti semua punya nomor kontaknya ya, terutama orang yang mengundang Anda pada hari ini atau upline-upline Anda juga. Karena bisnis ini adalah yang bisnis abad 21 ini sebenarnya dulu pernah dibahas sama Mas Sofian ya, bisnis 4.0 ya. Keywordnya digital. Jadi kita sudah teraplikasi dengan ini sebenarnya. Jadi Anda dimudahkan banget, kita dimudahkan banget, produknya bermanfaat, super sistemnya ada, dan jangan tanya soal uangnya. Ya, karena pasti kali 500 sampai 800 ribu US dollar itu nyata gitu. Oke, terima kasih, saya doakan semuanya sehat dan bahagia, terutama terima kasih banyak buat para narasumber saya, Mas Sofian, Mbak Retno, Eka. Oke, thank you. Sehat Sampai dan bahagia, ketemu salam buat lagi. keluarga di rumah. Bro Ensis, sekali lagi juga semuanya sehat dan bahagia buat semuanya. Dan jangan ragu-ragu, sekali lagi tanya sama yang mengundang Anda, karena justru semakin terjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin lontarkan, Anda akan melihat betapa indahnya bisnis ini. Ingat, bareng-bareng, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jangan tunggu sampai ada kena sakit baru ada nanti bingung gitu. Kata Mbak Retno, jangan tunggu nanti keuangan Anda terpuruk baru melakukan bisnis gitu ya Mbak. Mumpung sekarang masih dikasih kesempatan bagus, yuk kita belajar bangun bisnis. Orang lempar batu, kita bangun istana kita. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan sampai jumpa di Ngobras yang kedua. Sehat dan bahagia semua. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama Pak.